Ada beberapa hal-hal yang Anda tidak ketahui tentang gagal bayar di pinjaman online yang ada di Indonesia ini. Nah, apa saja sih hal-hal yang Anda tidak ketahui tentang gagal bayar itu? Oke, yang pertama, gagal bayar di pinjol itu boleh. Ya, boleh. Oke, karena tidak ada undang-undangnya yang mengatur atau yang berbunyi kita wajib membayar hutang di pinjaman online yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih meyakinkan bahwa gagal bayar itu boleh, akan saya buktikan di sini, ya. Nah, akan saya bacakan dulu di sini, ya. Pasal 19 ayat 2 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menjelaskan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Nah, di sini ada kalimat ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Kenapa ada kalimat ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam utang piutang? Kenapa menurut Anda? Jawabannya karena gagal bayar itu boleh. Boleh. Anda sedang kesusahan, Anda sudah di PHK, Anda usahanya berhenti, Anda usahanya bangkrut. Kalau yang kemarin kena COVID terus dipecat atau usahanya bangkrut gitu ya. Itu boleh Anda tidak bisa membayar, ya. Sangat boleh sekali Anda itu gagal bayar. Maka dari itu di sini ada kalimat atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Nah, salah kalau gagal bayar di pinjol nggak boleh itu. Ya, itu boleh. Bahkan ada pasalnya, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39. Seseorang nggak boleh dipenjara alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam utang piutang. Karena gagal bayar itu boleh. Nah, ini pasal 19 ayat 2 ini itu berlaku. Mau pinjolnya Aku Laku, mau pinjolnya Kredivo, HCI, mau leasingnya FIF, mau banknya BRI. Itu semuanya boleh. Anda itu gagal bayar, walaupun memang ada konsekuensinya jika galbay di bank atau leasing. Galbay di bank, yaitu pasti misalkan disita, ya. Agunan atau jaminan kitanya. Leasing juga sama, disita. Nah, kalau dipinjol itu diteror, dimaki-maki, kondar Anda dihubungi, nomor kantor Anda dihubungi. Oke, jelas ya di sini ya bahwa gagal bayar itu boleh karena di sini sudah dibahas. Tidak boleh dipenjara karena gagal bayar. Ya, ini saya khususkan untuk pinjol. Oke? Dan juga tidak ada aturan OJK yang mengatakan bahwa nasabah pinjaman online wajib membayar, mencicil ya pinjol-pinjol tersebut. Tidak ada aturan OJK yang berbunyi seperti itu. Ya, harus dipahami seperti itu. Oke. Jadi apakah gagal bayar itu boleh? Boleh, jelas. Anda sudah tidak kuat lagi membayar pinjol, ya. Sedangkan bayaran sekolah anak, listrik ledeng, makan sehari-hari sudah ada di depan. Ya. Nah, Anda wajib memprioritaskan kebutuhan Anda terlebih dahulu. Oke, wajib memprioritaskan kebutuhan Anda terlebih dahulu. Oke. Lalu bagaimana, Bang, dengan pinjolnya? Nah, perusahaan pinjol itu perusahaan yang sudah tahu resiko akan gagal bayar atau keterlambatan pembayaran dari nasabah-nasabahnya. Ya, dan juga perusahaan-perusahaan pinjol ini sudah di-cover oleh asuransi. Ya, sudah saya bahas di video-video yang lalu gitu bahwa pinjol-pinjol ini sudah bekerja sama dengan perusahaan asuransi dalam menangani kredit gagal bayar, ya. Nah, jadi Anda jangan pernah lagi merasa kasihan dengan yang namanya perusahaan pinjaman online. Ya, jangan juga pernah menganggap karena Anda gagal bayar, maka Anda itu adalah orang yang jahat. Gitu ya. Ya, pinjol adalah orang yang baik. Pihak yang baik, gitu ya. Ada loh yang seperti itu, ya. Itu termasuk Anda. Yang seperti itu ya, merasa bersalah karena gagal bayar. Oke, aduh, saya adalah orang yang jahat karena saya sudah gagal bayar. Ya, pinjol adalah orang yang baik. Gitu. Jangan seperti itu. Ya, jangan pernah punya mindset yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena pinjol dan Anda itu adalah bisnis. Ya, hanyalah bisnis belaka. Tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat.
Oke, it's just a good business. Oke, maka dari itu, sekali lagi, untuk menyelamatkan diri Anda, tidak ada undang-undangnya dan tidak ada aturan resmi dari OJK yang menyatakan nasabah pinjol wajib membayar pinjolnya. Gitu, oke ya. Nah, itu yang pertama. Ya, ada lagi selanjutnya, tidak ada aturan OJK yang menyebutkan bahwa Anda wajib membalas penagihan dari DC pinjol. Tidak ada. Ya, jadi segala hal tentang mengabaikan DC, ganti nomor WhatsApp, ganti nomor HP, ya, blokir nomor DC yang nagih itu sangat boleh sekali. Ya, karena tidak ada hukumnya. Oke, tidak ada juga aturan OJK-nya. Ya, yang menyatakan bahwa semua nasabah fintech peer-to-peer lending wajib membalas penagihan-penagihan dari pinjol-pinjol tersebut. Tidak ada. Ya, banyak nasabah pinjol yang melupakan tentang hal tersebut. Ya, banyak juga nasabah pinjol yang melupakan tentang hak-haknya sebagai nasabah. Ya, handphone kita itu hak kita. Oke, mau saya ganti nomor, mau saya hapus aplikasi pinjolnya, ya itu hak saya. Mau saya buang, ya itu hak saya loh. Ya, karena itu adalah properti milik saya pribadi yang saya beli. Ya, dan saya pun tidak melanggar apapun. Oke, jadi tidak ada istilah kabur, melarikan diri, curi uang perusahaan. Ya, nggak ada seperti itu. Ya, biasanya DC kan seperti itu. Ya, Anda mau kabur, ya, tidak membalas pesan-pesan kami, Anda ini mencuri uang perusahaan. Mau melarikan diri Anda, tidak bisa, gitu kan. Nah, itu hanyalah akal-akalan dari DC pinjol saja agar Anda terus terlibat dalam jeratan pinjaman online sampai harta Anda habis terjual. Ya, seperti itu. Kalau harta Anda sudah habis, ya, ujung-ujungnya Anda galbay juga. Anda galbay juga kok. Ya, harta Anda habis, pinjol tetap galbay. Ya, masih mending galbay saja, hartanya kita simpan. Ya, jadi tidak ada aturan OJK atau undang-undangnya yang menyebutkan bahwa Anda wajib membalas penagihan dari DC pinjol itu. Gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah tidak ada aturan OJK yang menyebutkan bahwa Anda wajib menemui DC lapangan. Nah, ini banyak sekali ya nasabah-nasabah pinjol ini ketir gitu ya ketika galbay di pinjol-pinjol yang ada DC lapangannya. Gitu. Padahal ya tidak ada undang-undangnya dan tidak ada aturan OJK yang menyebutkan bahwa Anda wajib menemui DC lapangan. Jadi Bang, kalau saya membiarkan DC itu di luar rumah saya, itu boleh Bang? Sangat boleh sekali. Ya, Anda itu boleh tidak menemui DC lapangan. Oke? Karena sekali lagi, tidak ada aturan atau hukumnya para debitur pinjol diwajibkan menemui DC lapangan. Ya, malahan DC-nya lah, debt collector-nya lah yang wajib izin jika ingin masuk ke rumah Anda. Ya, dan wajib menunjukkan tanda pengenal mereka itu, ya, beserta surat-surat penagihan asli dari kantornya, ya, dan kartu SPPI-nya dan lain-lain, gitu ya. Kita ini raja, ya, konsumen itu raja. Masa kita harus nemuin mereka? Siapa mereka? Ya, mindsetnya harus seperti itu. Ya, kita ini raja, konsumen itu raja. Ya, masa kita harus nemuin mereka? Siapa mereka? Ya, nggak ada undang-undangnya saya harus nemui DC lapangan. Ya, galbay pinjol saja tidak ada undang-undangnya ya yang mewajibkan saya harus membayar pinjol, apalagi nemui DC lapangan. Ya, kalau Anda ditemui DC lapangan itu, Bu ini gimana Bu bayarnya? Wow, ya bla 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 bla. Ya, Anda skakmat. Ya, ada nggak undang-undangnya? Ada nggak aturan OJK-nya? Ya, saya harus bayar. Tidak ada. Ada nggak undang-undangnya atau aturan OJK-nya saya harus menemui Anda? Tidak ada. Saya tinggalin Anda di sini itu boleh. Anda nggak mau pergi, ya saya teriakin. Nah, seperti itu. Ya,
Jadi sekali lagi, tidak ada aturan OJK atau undang-undangnya yang menyebutkan bahwa Anda wajib menemui DC lapangan. Anda tidak mau menemui DC lapangan, ya misalkan sebut saja, let's say kita sembunyi di kamar, itu boleh. Boleh. Ya ngapain menemui DC lapangan, gitu kan ya. Kita ini sudah gagal bayar di pinjol, tidak ada agunannya. Ya, kita nggak jaminin BPKB, kita nggak jaminin sertifikat rumah, lalu ngapain? Ya, DC ini ke rumah kita. Ya, mau apa? Mau narik apa? Tidak ada yang bisa ditarik. Ya, pinjol tidak bisa menarik harta-harta benda kita. Ya, jadi mau ngapain? Pinjol itu ke sini. Ya, nggak ada gunanya gitu ya. Masih mending tidur. Seperti itu. Oke, ya nah. Jadi bagi Anda yang masih stres mikirin pinjol, saya harap dengan adanya video ini yang menjelaskan bahwa tidak ada undang-undang dalam membayar pinjol, Anda bisa menyelamatkan diri Anda dan menyelamatkan harta-harta Anda. Ya, dan pesan saya setelah Anda galbay ini, Anda wajib membenahi sosok Anda. Ya, apalagi Anda itu laki-laki. Ya, yang artinya Anda harus menjadi sosok yang bisa dibanggakan. Oke, contoh misalkan Anda anak laki-laki, wajib beri uang ke orang tua. Ya, banggakan orang tua. Ya, Anda cari kerja, usaha ya. Anda suami, ya, cari uang, berikan anak dan istri Anda itu kebutuhan dan keinginan-keinginannya. Ya, walaupun tantangannya besar, melamar kerja, membuka usaha, tapi itu patut Anda coba dan Anda lakukan. Ya, karena kenapa tidak gitu loh ya. Masalah Anda dengan pinjol sudah selesai. Ya, tidak ada yang perlu dipikirkan lagi gitu lah. Tinggal masalah kesejahteraan Anda saja. Gitu. Oke ya, semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, nah sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.